Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jiana Rika Firdausi dengan NIM G0025161 dari kelompok A2. Laporan 1, dinding abdomen anterolateral. Strukturnya dari yang paling superficial, yaitu yang pertama ada kulit, yang kedua fascia superficialis, yang ketiga fascia profunda, yang keempat muscul et aponeurosis, yang kelima fascia transversalis, yang keenam fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang ketujuh peritoneum parietal. Yang pertama yaitu kulit. Kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Lalu yang kedua, fascia superficialis. Fascia superficialis pada dinding abdomen itu merupakan lapisan jaringan ikat subkutan yang memiliki variasi struktur penting di atas dan di bawah umbilikus. Di bagian superior umbilikus, fascia ini hanya tersusun sebagai satu lapisan jaringan subkutan yang homogen, berisi jaringan lemak dan jaringan ikat longgar tanpa pemisahan yang jelas menjadi lapisan-lapisan tertentu. Struktur di bagian atas ini relatif konsisten ketebalannya dan tidak menunjukkan diferensiasi anatomis yang kompleks, sehingga fungsi utamanya adalah sebagai bantalan lemak, perlindungan mekanis, serta jalur bagi pembuluh darah dan saraf superficial. Namun di bagian inferior umbilikus, fascia superficialis itu mengalami spesialisasi yang jauh lebih kompleks. Pada wilayah ini, lapisan terdalam jaringan subkutan diperkuat oleh serabut elastis dan kolagen dalam jumlah lebih banyak, sehingga fascia superficialis itu terbagi menjadi dua lapisan yang berbeda, yaitu fascia Kemper atau lapisan lemak dan fascia scarpa atau lapisan membranosa. Fascia Kemper itu merupakan lapisan superficial yang lebih tebal, longgar, dan kaya akan jaringan lemak. Ketebalannya itu dapat sangat bervariasi antar individu, bergantung pada jumlah lemak tubuh, sehingga menjadi tempat utama penyimpanan lemak subkutan di daerah abdomen bagian bawah. Fascia scarpa itu merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Nah, di inferiornya, lapisan ini tuh berlanjut ke paha atau regio femoralis. Namun, tepat di bawah ligamentum inguinal, lapisan ini menyatu dengan fascia profundus regio femoralis atau fascia lata. Pada garis tengah, lapisan ini melekat erat dengan linea alba dan sifisis pubica. Fascia scarpa berlanjut ke inferior menuju ke regio perineum sebagai lapisan membranosus jaringan subkutan perineum atau fascia coles atau fascia perineal superficialis. Selain itu, fascia superficialis inferior umbilikus juga memiliki perbedaan antara pria dan wanita. Pada pria, fascia ini berlanjut ke daerah genital dan mengalami modifikasi menjadi fascia dartos, yaitu sebuah lapisan jaringan subkutan yang mengandung serabut-serabut atau polos di skrotum. Organ tersebut ini tuh memerankan peran dalam termoregulasi testis dengan mengerutkan kulit skrotum saat suhu dingin. Nah, pada wanita, fascia superficialis bagian inferior itu berlanjut sebagai komponen jaringan subkutan pada Legiomaius pudendi, memberikan bantalan dengan perlindungan pada struktur genitalia eksterna. Jadinya fascia superficialis itu tidak hanya memiliki peran struktural pada dinding abdomen, tapi juga berfungsi penting dalam anatomi dan fisiologi organ genital eksternal pria maupun wanita. Selanjutnya, fascia profunda. Itu merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, setiap zat muskel itu akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di facies anterior dan posteriornya. Secara umum, lapisan-lapisan itu tidak nampak jelas, kecuali lapisan di sebelah musculus transversus abdominis atau fascia transversalis yang berkembangnya lebih baik. Selanjutnya, musculi et aponeurosis. Lapisan otot dan aponeurosis dinding abdomen itu memiliki susunan yang khas dan berperan penting dalam kekuatan serta fleksibilitas dinding perut. Pada bagian anterior terdapat linea alba, yaitu garis berserat di garis tengah yang terbentuk dari penyatuan aponeurosis tiga otot tadi, itu musculus obliquus externus dan musculus transversus abdominis. Struktur ini tuh membentang dari processus xiphoideus hingga simfisis pubica, dan umbilikus terletak tepat pada jalur linea alba. Di bagian bawah otot-otot ini, batas inferior aponeurosis musculus obliquus externus abdominis itu membentuk ligamentum inguinal yang terbentang dari spina iliaca anterior superior menuju tuberculum pubicum, sekaligus membentuk dasar dari canalis inguinalis. Otot vertikal utama dinding abdomen adalah musculus rectus abdominis yang berada sepasang di sisi kanan dan kiri, dipisahkan oleh linea alba. Otot ini tuh memiliki 3 intersectiones tendinae, yaitu pita-pita fibrosa transversal,
yang membagi otot menjadi beberapa segmen. Yang satu itu berada setinggi processus xiphoideus, satu setinggi umbilicus, dan satu lagi di antara keduanya. Nah, struktur ini itu yang membuat tampilan six pack pada individu dengan lapisan lemak subkutan minimal. Seluruh otot rectus abdominis itu dibungkus dalam vagina musculorecti, yaitu sarung aponeurotik yang dibentuk oleh lapisan aponeurosis dari ketiga otot datar. Selain itu terdapat otot kecil bernama piramidalis, yang bentuknya itu segitiga dan letaknya berada di depan musculus rectus abdominis di bagian bawah abdomen. Otot ini tuh tidak dimiliki semua orang, namun bila ada, posisinya selalu berada dalam vagina musculorecti. Untuk otot-otot datar atau flat muscles, urutannya itu dari superficial ke profunda adalah musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Ketiga otot ini tuh memiliki arah serabut yang berbeda sehingga memperkuat dinding abdomen dari berbagai arah. Musculus obliquus externus itu memiliki serabut berarah inferomedial seperti huruf V, sedangkan musculus obliquus infernus memiliki arah serabut superomedial seperti huruf A, dan musculus transversus abdominis memiliki serabut yang berjalan horizontal. Kombinasi arah serabut ini itu memberikan kekuatan stabilitas serta memungkinkan gerakan rotasi dan fleksibilitas pada batang tubuh. Nah, vagina musculorecti abdominis itu adalah selubung aponeurotik yang membungkus otot-otot vertikal dinding abdomen, terutama musculus rectus abdominis. Pada 3/4 bagian atas otot rectus abdominis, selubung ini tuh menutupi otot secara sempurna, baik pada sisi anterior maupun posterior. Jadi hal ini terlihat pada diagram section above arcuate line, di mana terdapat lapisan anterior dan posterior dari rectus shaft. Namun pada 1/4 bagian bawah otot selubung tersebut itu hanya menutupi sisi anterior saja, yaitu section below arcuate line. Karena tidak ada lapisan posterior pada bagian ini, facies posterior otot rectus abdominis akan berkontak langsung dengan fascia transversalis. Peralihan antara bagian yang memiliki lapisan posterior dan yang tidak itu tidak memiliki disebut linea arcuata yang menjadi batas superior dan inferior struktur tersebut. Aponeurosis itu sendiri merupakan lembaran jaringan ikat yang berbentuk datar yang memiliki fungsi penting dalam gerakan dan postur tubuh. Struktur ini tuh mirip dengan tendon, tetapi punya peran yang sedikit berbeda. Aponeurosis menutupi otot dan menjadi tempat perlekatan serabut otot, sehingga membantu menghubungkan otot dengan tulang maupun tulang rawan, sekaligus menyebarkan gaya kontraksi otot secara lebih luas. Selanjutnya yaitu fascia transversalis, yaitu lapisan fascia tipis yang berada di bagian dalam musculus transversus abdominis, memisahkan otot dinding abdomen dari ruang ekstraperitoneal. Nah, lapisan ini tuh lebih tebal dibanding fascia profunda lainnya dan penting dalam menjaga kekuatan dinding perut serta berperan dalam pembentukan hernia inguinalis. Selanjutnya fascia extraperitonealis, yaitu lapisan jaringan ikat longgar yang terletak di antara fascia transversalis dan peritoneum parietal. Lapisan ini mengandung lemak, pembuluh darah, dan saraf, serta menjadi tempat melekatnya struktur-struktur di rongga abdomen bagian dalam. Fascia ini juga berfungsi sebagai bantalan dan memungkinkan peritoneum bergerak bebas dari dinding abdomen. Selanjutnya, peritoneum parietal. Peritoneum itu dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Peritoneum parietal itu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen, sedangkan peritoneum visceral itu yaitu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagai permukaan organ, yaitu organ retroperitoneal, maupun seluruh permukaan organ, yaitu organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan peritoneum itu membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Dalam keadaan normal, cavum ini tuh berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairannya itu berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum, sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa, cavum peritonei itu tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei minor dan cavum peritonei mayor. Kedua cavum itu berhubungan melalui satu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Nah, peritoneumnya adalah satu lapisan tipis dan licin. Fungsi peritoneumnya itu adalah sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen. Lalu untuk menyimpan lemak, untuk
pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera dan mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Selanjutnya, dinding abdomen posterior. Dinding abdomen posterior tersusun atas beberapa lapisan yang berfungsi melindungi struktur dalam sekaligus memberikan kekuatan dan stabilitas pada punggung bawah serta rongga abdomen. Lapisan terluarnya adalah kulit, lalu diikuti oleh fascia superficialis dorsi, yaitu lapisan jaringan ikat dan lemak superficial yang menutupi otot punggung. Di bagian lebih dalam terdapat kelompok otot yang tersusun dalam 4 lapisan. Lapisan pertama itu terdiri dari musculus latissimus dorsi, yaitu otot besar yang berperan dalam gerakan ekstremitas atas dan memberikan penutup superficial pada punggung. Lapisan kedua mencakup musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior yang membantu gerak rotasi trunkus, mempertahankan postur, serta membantu pernapasan. Nah, di bawahnya itu terdapat lapisan ketiga yang berisi otot-otot stabilisator tulang belakang seperti musculus multifidus dan musculus interspinalis, serta bagian posterior musculus obliquus internus abdominis. Lapisan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas lumbal. Lalu lapisan keempat adalah lapisan otot dalam, terdiri dari musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Otot-otot ini tuh berperan dalam menstabilkan tulang belakang lumbal, fleksi paha, serta menjaga tekanan intraabdomen. Nah, setelah lapisan otot terdapat fascia extraperitonealis, yaitu lapisan jaringan lemak dan jaringan ikat longgar yang memisahkan otot dari peritoneum. Lapisan terdalam dari dinding abdomen posterior adalah peritoneum parietal, yaitu lapisan selosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi batas langsung menuju rongga peritoneal. Nah, struktur berlapis ini tuh bekerja bersama-sama untuk memberikan perlindungan, fleksibilitas, dan stabilitas pada bagian posterior rongga abdomen. Selanjutnya, organ intraperitoneal, yaitu organ-organ yang seluruh permukaannya diselubungi oleh peritoneum visceral dan tergantung oleh mesenterium sehingga memiliki mobilitas yang tinggi di dalam rongga abdomen. Organ-organ itu bebas bergerak karena dilumasi oleh cairan selosa di kafum peritoneum. Jadi di dalam organ intraperitoneal itu ada yang pertama gaster, lalu dua denum superior, yang ketiga jejunum, yang keempat ileum, kelima appendix vermiformis, keenam kolon transversum, ketujuh kolon sigmoida, kedelapan cauda pankreas, kesembilan lien, dan yang kesepuluh hepar. Selanjutnya organ retroperitoneal, viscera bagian-bagian organ retroperitoneal itu adalah organ yang hanya dilapisi peritoneum pada satu sisi, yaitu di permukaan anterior, dan terletak di belakang kafum peritoneum. Pneumonik itu menghafal organ retroperitoneal yaitu sebagai side Packer, S suprarenal glands yaitu kelenjar adrenal, A aorta dan inferior vena cava, D2 denum bagian 2-4, P pankreas kecuali kaput atau ekor yang sangat dekat peritoneum kecuali part superior, P pankreas kecuali cauda, U ureters sebelah kanan dan kiri, C colon, ascendens and descendens, K kidney, E esophagus bagian abdominal pendek sebelum masuk lambung, R rectum bagian atas dan tengah. Laporan 2, anatomi gaster. Lambung itu terdiri atas 4 bagian utama, yaitu fundus gastricum bagian kubah atas, pars cardiaca dekat pertemuan esophagus, corpus gastricum bagian terbesar memiliki lipatan rugae atau plicae gastricae, dan yang keempat pars pylorica yang dibagi menjadi antrum pyloricum dan canalis pyloricus. Strukturnya yang lain itu yaitu gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter atau LES yang mengontrol masuknya makanan dari esophagus ke lambung. Lalu ada musculus sphincter pylori yaitu untuk mengatur keluarnya sime ke duodenum. Dan curvatura gastrica major itu untuk tempat melekatnya omentum maius, dan curvatura gastrica minor tempat melekatnya omentum minus, dan orificum cardiacum terletak setinggi vertebra thoracalis 11, dan orificium pyloricum terletak setinggi vertebra lumbalis 1. Selanjutnya omentum gaster itu merupakan lipatan peritoneum yang menghubungkan lambung dengan organ di sekitarnya. Omentum ini itu memiliki
itu terbagi menjadi omentum mayus dan minus yang masing-masingnya itu punya struktur dan perlekatan yang berbeda. Omentum mayus itu adalah lipatan peritoneum yang besar dan menggantung memanjang dari curvatura gastrika mayor ke organ-organ sekitar. Bagian-bagian itu terdiri dari ligamentum gastrocolicae yang menghubungkan lambung dengan transversum, lalu ligamentum gastrophreniculum yang menghubungkan fundus gastro dengan diafragma, lalu ligamentum gastroduodenal atau gastrophreniculum yang menghubungkan lambung dengan liang atau limpa, serta ligamentum splenorenal yang menghubungkan limpa dengan ginjal kiri. Nah, lipatan besar itu berfungsi sebagai pelindung tempat penyimpanan lemak dan berperan dalam pertahanan imun peritoneum. Sementara itu, omentum minus itu adalah lipatan peritoneum yang lebih kecil yang membentang dari curvatura gastrika minor ke hepar. Nah, omentum minus itu terdiri dari ligamentum hepatoduodenal yang merupakan bagian terpenting karena berisi struktur vital berupa vena portae hepatis. Terus ada arteri hepatica propria, ductus coedochus, dan plexus hepaticus. Terus juga ada ligamentum gastrohepaticum yang menghubungkan lambung dengan hepar pada sisi curvatura minor. Omentum minus itu tuh berperan penting sebagai jalur neurovaskular menuju hati dan organ sekitarnya sekaligus sebagai penyangga hubungan anatomi antara lambung, hati, dan duodenum. Selanjutnya ada arteria gaster. Arteria yang memvascularisasi gaster berasal dari cabang tunicus coeliacus atau foregut. Itu ada arteri gastrica sinistra berasal dari tunicus coeliacus. Nah, arteri itu berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gaster. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gaster. Lalu ada arteri gastrika dextra berasal dari arteri hepatica communis. Arteri itu berjalan ke lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Selanjutnya, arteri gastricae brevis berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastrospleniculum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Selanjutnya, arteri gastromentalis sinistra berasal dari arteri lienalis pada hilum lienal dan berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolienal untuk memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Selanjutnya, arteri gastromentalis dextra berasal dari arteri gastroduodenalis, yaitu cabang dari arteri hepatica communis. Arteri ini tuh berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Selanjutnya yang terakhir itu arteri posterior berasal dari arteri lienalis, tapi tidak selalu ditemukan. Selanjutnya ada vena gaster. Itu ada vena gastrika dextra sinistra yang bermuara langsung ke vena portae hepatis, lalu ada vena gastrika brevis dan vena gastromentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis, dan vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Selanjutnya inervasi gaster, parasimpatis, yaitu nervus vagus. Persarapan parasimpatis pada gaster itu terutama berasal dari nervus vagus kiri dan kanan. Saraf itu memberikan impuls motorik yang meningkatkan pergerakan peristaltik, sekresi asam lambung, dan relaksasi beberapa sphincter. Pada musculus sphincter pyloricus, impuls dari nervus vagus bersifat inhibisi, yaitu menyebabkan relaksasi sehingga mempermudah pengosongan lambung ke duodenum. Lalu untuk simpatis, persarapan simpatis itu gaster berasal dari truncus sympathicus, nervus langicus majus, dan plexus coeliacus. Selanjutnya, sphincter gaster. Sphincter gaster itu memiliki dua sphincter penting. Yang pertama yaitu sphincter esofagus bawah atau lower esophageal sphincter atau LES atau cardiac sphincter. Lokasinya itu terletak di perbatasan antara esofagus dan kardia lambung. Fungsinya itu untuk mencegah reflux dan membuka ketika makanan dari esofagus masuk ke lambung. Nah, selanjutnya yaitu sphincter pylorus atau pyloric sphincter. Lokasinya itu terletak di antara antrum pylorus bagian distal gaster dan duodenum. Fungsinya itu untuk mengatur keluarnya sim atau hasil cerna lambung ke duodenum secara bertahap dan mencegah reflux duodenum agar isi usus tidak kembali ke lambung. Laporan 3, letak appendix. Appendix veriformis itu merupakan tonjolan kecil yang terletak pada bagian posteromedial cecum, sekitar 3 cm di bawah katup ileosekal. Meskipun pangkal appendix selalu berada di lokasi yang sama, arah ujungnya itu bervariasi sehingga posisi appendix tapi berbeda pada setiap individu. Nah, variasinya itu yang pertama ada appendix retrocaecal, terletak di belakang caecum mengarah ke atas, merupakan bentuk paling umum. Jadi yang paling umum itu biasanya appendix retrocaecal. Lalu ada appendix postilealis, terletaknya lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium.
Lalu appendix pelvicum mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas kaki bawah. Lalu appendix preilialis terletak lebih mengarah ke kiri di depan ilium dan mesenterium, dan appendix subcaecalis terletak di descendens ke caudal. Selanjutnya, cara dan titik pengukuran serta nama garis. Letak appendixnya itu yang pertama, menurut garis Monro Pitcher diukur dari SIS dextra ke umbilicus. Pangkalnya appendix terletak 1/3 lateral garis Monro Pitcher yang disebut sebagai titik McBurney. Menurut garis Lanz diukur dari SIS dexter sampai SIS sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.